Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Maskot Udang. Untuk video kali ini kita akan jalan-jalan sambil ngobrol santai ya. Dan seperti biasa, ini kita siang hari, cuacanya sangat panas. Jadi harus memperhatikan kondisi badan ya, terutama. Kalaupun tidak ada keperluan, lebih baik di rumah. Itu himbauan dari salah satu bupati atau kepala daerah ya yang ada di Semarang. Karena memang cuacanya, kalau nggak salah saya dengar di Semarang itu nyampe 40 derajat Celcius teman-teman. Jadi bisa bayangkan yang dulu cuaca panas itu adanya cuman adanya di Arab. Kali ini di Indonesia, itu ada mobil sedang ini untuk pernikahan ya, sedang dipoles, dipasang bunga-bunga. Ya, yang tadinya 40 sampai 42, 43 derajat Celcius itu adanya di Arab Saudi daerah sana. Sekarang Indonesia sendiri merasakan cuaca yang begitu panas. Jadi harus hati-hati ketika kita keluar ataupun ketika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Lebih baik di rumah saja. Untuk yang kendaraan mobil sendiri mungkin masih bisa terlindungi ya, masih aman. Nah, yang sangat bahaya itu ketika mengendarai sepeda motor, karena kulit kita langsung terkena sinar matahari. Oleh karena itu, teman-teman disarankan memakai jaket, sarung tangan, ataupun pakai sunscreen atau sunblock ya. Jadi matahari tidak langsung mengenai kulit, atau kita mengantisipasi agar tidak terkena kanker kulit. Oke, ini suasananya ramai karena saya ngambil video pada hari Minggu. Kebetulan kalau hari Minggu pagi di daerah sini ada Car Free Day. Otomatis kalau di Indonesia ada Car Free Day, itu pasti ada orang jualan banyak. Dan itu sangat membantu bagi UMKM kecil ya, pedagang-pedagang kecil. Itu kalau bahasa Jawanya ngalap rezeki atau mencari rezeki gitu. Kita lanjut. Saya melihat berita di televisi ya, jadi ada itu mobil parkir, padahal itu parkir di rumah ya teman-teman, hanya dia parkir terkena sinar matahari dan itu terbakar teman-teman. Jadi seperti yang video sebelumnya saya membahas konten tentang bahaya parkir di saat cuaca panas seperti ini ya. Jadi memang betul-betul harus hati-hati ketika teman-teman memarkirkan kendaraan, walaupun itu di rumah sendiri. Nah, untuk jalan yang seperti ini kan tidak ada garis tengah, kita harus waspada karena dari depan itu banyak sekali yang nyalip ya. Jadi kadang kita juga harus bisa menjaga jarak. Artinya menjaga jarak dengan yang yang berlawanan ya, arus yang berlawanan, terutama saat ramai seperti ini. Kadang ada hal yang membuat kita kesel ya, atau kita jengkel ketika suasana padat seperti ini. Di belakang ini ngantri teman-teman, dan di belakang ini sepertinya nggak mau tahu gitu, jadi mereka klakson tit 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 gitu. Padahal di depan itu lagi rame. Apa mereka itu nggak tahu gitu ya, kalau di depan kita nggak bisa main gas saja. Jadi kadang kita juga harus saling menghargai apabila kita sedang berada di jalan ramai seperti ini. Kalaupun misalkan ingin nyalip ya silahkan saja, barangkali memang ada sesuatu hal yang diburu-buru
boleh saja, tapi jangan sampai membunyikan klakson seakan mengintimidasi yang berada di depan. Di negara Malaysia sendiri itu sangat, kalau tidak salah ada hukumnya ya, kalau nggak salah ya, di Malaysia itu ketika kita membunyikan klakson dan di depan merasa terintimidasi, itu bisa dilaporkan kalau nggak salah ya. Jadi gunakan klakson itu seperlunya ketika saat-saat tertentu saja. Nah, ini di belakang silahkan barangkali mau nyalip. Saya kasih jalan buat yang di belakang, teman-teman. Dan untuk pengendara yang pemula atau baru, saya sering bilang bahwa kunci dari keberhasilan kita dalam berkendara adalah ketenangan ya. Jadi selain dari ketenangan, kemudian banyaknya jam terbang kita untuk mengendarai mobil, itu juga akan berpengaruh pada skill kita untuk berkendara. Dan juga saran saya lebih banyak untuk mencoba jenis-jenis kendaraan yang lain. Jangan satu jenis kendaraan, itu akan sangat membantu memperbanyak dari kita menguasai kendaraan. Karena tentunya kita akan mempunyai perbedaan volume kendaraan ketika kita menyetir ya. Ketika mobil kecil seperti ini, kemudian ketika mobil besar beda lagi. Bahkan mobil yang size-nya mungkin jumbo ya, itu akan beda lagi. Jadi untuk dasar menyupirnya sendiri atau mengemudinya sendiri ya, yang seperti saya pernah dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah, di depan itu ada lampu merah yang menggunakan tilang elektronik. Jadi jangan lupa untuk memakai seat belt ketika kita berkendara. Bukan cuma di lampu merah ya, jadi kita pakai seat belt itu ketika berkendara dan dimanapun, itu demi keselamatan kita bersama di jalan. Nah, ini kan ada beberapa lajur. Saya mau ke kanan, jadi saya ambil jalur yang kanan. Ketika ada yang mau lurus, itu ambil jalur yang sebelah kiri. Dan ketika ada yang ingin sebelah langsung belok ke kiri, itu ada jalur khusus ya. Jadi kita juga jangan sampai salah untuk mengambil jalur atau lajur ya, karena sudah disediakan masing-masing. Jangan sampai ada yang mengambil ke kanan lalu kita mengambil lajurnya dari sebelah kiri. Nah, untuk lampu merah ini adalah lampu merah kawasan Batik Trusmi ya. Jadi buat teman-teman yang main ke Cirebon ingin mencari batik, itu nanti datangnya ke sini, itu di daerah sana ya. Kalau kiri itu arah Jakarta Bandung ya, kalau ke kanan itu untuk ke Jawa Tengah. Jadi nanti belok ke sana, ke arah Gapura yang ada di sana. Jadi di sana untuk produksi batiknya dan penjual batiknya sangat banyak, teman-teman. Kita jalan. Teman-teman, untuk jalan ini adalah jalan provinsi ya. Jadi ini jalan utama, ini ada 2 lajur. Ketika kita mengambil lajur yang sebelah sini, diusahakan jangan terlalu pelan, karena memang lajur yang sebelah kanan ini
untuk mendahului. Jadi ketika kita mengendarai mobil itu dalam keadaan pelan, lebih baik ngambil lajur yang sebelah kiri. Kecuali memang di lajur kanan dalam keadaan macet ya, mau tidak mau maka kita harus pelan. Nah, saya mengendarai menyesuaikan dengan kendaraan yang berada di depan, karena di belakang juga sudah ramai tentunya. Nah, untuk tikungan-tikungan seperti ini kita harus hati-hati ya. Jadi tiba-tiba kadang ada yang masuk seperti itu. Jadi kitanya harus hati-hati dan waspada. Nah, seperti ini kita harus hati-hati. Jadi saya kebetulan ingin ada keperluan di sebelah kanan. Saya harus menyeberang karena posisi tokonya itu ada di sebelah kanan. Jadi seperti apa kita belajar untuk menyeberang ya. Ini biasanya momen-momen seperti ini yang paling ditakuti oleh para pemula. Nanti seperti apa kita akan nyebrangnya. Nah, di depan kita akan belok kanan ya teman-teman. Yang pertama harus dilakukan adalah pastikan di depan itu kendaraan kosong ya. Kita nyari pintu masuknya dulu ya. Oh, ini ya pintu masuknya. Oh, oke. Kita kasih jalan dulu. Kita maju. Nah, kebetulan depan kosong, kita bisa masuk ya, dan kita bisa belok ke kanan. Di belakang juga nggak ada yang nyalip, aman. Kebetulan karena depannya itu nggak ada kendaraan, kita bisa langsung masuk. Kita nyari parkiran. Saya mau parkir di sebelah mobil kuning ini ya. Jadi posisinya mundur, biar saya keluarnya gampang. Daripada saya masuk ke sana, kepalanya masuk, nanti keluarnya yang ribet. Jadi lebih baik saya parkir mundur. Saya akan sejajarkan dengan mobil kuning. Saya kira cukup segini. Oke. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.